Gue yakin, pasti kalian pakai Smart TV dengan harga murah, tapi pengen juga punya kualitas audionya yang bagus. Mimpi kali ya? Jelas ya, pasti keresahannya cuma satu, yaitu output speaker yang masih rata-rata di 15 watt. Ngarepin apa sih sama suara segitu? Mungkin kalian sering nonton film, nonton bola, bahkan dengerin musik di rumah. Tapi feel-nya tuh masih kurang nendang, dialognya kurang jelas, bassnya tipis-tipis manja, dan suara solonya tuh jadi gak imersif. Ya obatnya cuma satu, yaitu ganti TV. Salah. Obatnya cuma satu, yaitu soundbar. Smart TV kalau udah pakai soundbar, otomatis output suaranya lebih baik. Karena rata-rata soundbar itu di atas 30 watt. Apalagi soundbar yang udah ada subwoofernya. Layout ruang keluarga kalian disulap jadi lebih kece, suara yang dihasilin makin mantep deh. Nah, jadi di konten kali ini, gue mau kasih kalian 5 rekomendasi soundbar harga 1 jutaan terlaris di marketplace. Bahkan rata-rata udah di channel 2.1. Jadi nggak perlu lama-lama lah ya, langsung aja gue gasken. Let's go! Oke, kita mulai dari rekomendasi yang pertama, ada Koka Soundbar SS70K. Dari desain, Koka SS70K hadir dengan model soundbar minimalis yang cukup kompak untuk TV ukuran 32-43 inch. Lalu buat portnya tersedia port AUX, optical, HDMI ARC, dan USB. Soundbar ini juga udah include subwoofer, remote, dan juga mic wireless. Buat speknya, soundbar ini menggunakan konfigurasi audio 2.1 channel. Artinya, terdapat 2 channel utama untuk vokal dan stereo separation. Ditambah 1 channel bass untuk menghasilkan suara low frekuensi yang lebih terasa. Untuk output dayanya sendiri, Koka SS70K memiliki total power hingga 60 watt dengan subwoofer 100 watt RMS dengan frekuensi respon di 45 Hz sampai 20 kHz. Buat kelas harga entry level, angka ini sebenarnya udah cukup untuk kebutuhan hiburan harian seperti nonton film, streaming Netflix, dengerin musik, sampai gaming casual. Soundbar ini juga udah menggunakan Bluetooth 5.3, jadi koneksinya lebih stabil dan latensi lebih rendah. Nah, soundbar ini punya fitur pembeda juga nih, yaitu bidirectional Bluetooth dan dukungan Bluetooth microphone. Jadi, bukan cuma menerima audio dari perangkat lain, tetapi juga mendukung konektivitas mic wireless untuk kebutuhan karaoke rumahan. Ini jadi nilai tambah yang jarang ada di soundbar entry level. Dari karakter suara, Koka mengklaim soundbar ini mampu menghasilkan frekuensi di rentang sekitar 48 Hz sampai 20 kHz. Artinya, suara bass rendah masih cukup terasa untuk ukuran soundbar compact. Sementara detail vokal dan treble tetap bisa terdengar cukup jelas. Untuk menonton film action atau konser musik, peningkatan immersionnya akan jauh lebih terasa. Dan untuk harganya, Koka SS70K ini dijual kisaran 1.400.000-an, tergantung toko dan promo yang tersedia. Sebelum lanjut, gue mau ingetin lagi, buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Lanjut, yang kedua ada Samsung Soundbar HW-T420. Dari desain, soundbar ini hadir dengan desain yang cukup minimalis seperti khasnya Samsung. Secara ukuran, soundbar utamanya punya dimensi sekitar 86 cm panjangnya. Jadi cukup cocok dipadukan dengan TV ukuran 43-55 inch. Subwoofernya juga hadir terpisah dengan desain box cukup besar. Biasanya dalam pembelian sudah termasuk gratis mic wireless dan bracket dinding, tapi tergantung toko ya. Jadi secara visual setupnya sudah terasa seperti home theater sederhana. Nah, buat portnya, soundbar ini hanya tersedia port optical, port USB, dan Bluetooth aja nih homies. Untuk konfigurasi soundbar ini menggunakan 2.1 channel dengan total output power mencapai 150 watt. Setup ini terdiri dari 2 channel utama dan 1 subwoofer dedicated berukuran 6,5 inci. Gak lupa sama fitur Dolby Digital 2 channel dan memiliki beberapa sound mode standar, Smart Sound, Surround Sound Expansion, dan Game Mode. Ada juga fitur Smart Sound yang cukup menarik karena soundbar dapat menyesuaikan karakter audio secara otomatis berdasarkan konten yang sedang diputar. Nah, buat karakter suaranya, Samsung HW-T420 emang punya fokus utama di bass. Subwoofer dedicatednya terasa cukup punchy untuk ukuran soundbar entry level. Jadi, buat nonton film action, konser, ataupun gaming, efek ledakan dan low frekuensinya cukup terasa. Dan untuk harganya, Samsung HW-T420 dijual di kisaran 1.500.000-an, tergantung toko dan promo yang tersedia. Nah, di rekomendasi yang ketiga, ada soundbar Simbada CST96N+. Mulai dari desain, soundbar ini cukup panjang ya homies, yaitu sekitar 103 cm. Sehingga terlihat proporsional ketika dipasang dengan TV ukuran 43-55 inch. Buat portnya cukup komplit ya, mulai dari port USB, koaksial, optical, subwoofer input, aux in, HDMI ARC, dan port kabel powernya. Menariknya lagi, soundbar ini juga udah dilengkapi subwoofer dedicated berukuran 8 inci. Jadi setup audionya emang dibuat untuk menghasilkan bass yang lebih besar dibanding speaker TV biasa. Buat konektivitas, soundbar ini masih pakai Bluetooth 5.0.
yang ngebuat koneksinya cukup stabil dan latensi lebih rendah dibanding Bluetooth generasi sebelumnya. Simbada CST96N Plus ini memiliki total output power sebesar 90 Watt RMS dengan daya 60 Watt. Secara teknis, soundbar ini juga memiliki frekuensi respon sekitar 40 Hz sampai 20 kHz. Jadi, untuk frekuensi rendah seperti dentuman bass film action atau musik EDM masih cukup terasa ya. Sementara detail vokal dan treble tetap bisa keluar dengan cukup baik di volume menengah. Karakter suara soundbar ini sendiri memang lebih condong ke arah bassy dan entertainment. Jadi soundbar ini cocok untuk kalian yang suka nonton film action, karaoke keluarga, atau mendengarkan musik dengan bass yang dominan. Subwoofernya cukup powerful untuk ukuran ruangan kecil sampai menengah. Dan efek getaran bassnya memang cukup terasa dibanding speaker TV biasa. Nah, buat paket pembeliannya, biasanya kalian udah dapat 1 unit soundbar, 1 subwoofer, 1 remote, sampai 2 mic wireless UHF. Soundbar ini dibanderol di harga 1.800.000-an. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya, ada TCL Soundbar S45H. Kalau dari desain, soundbar ini all-in-one soundbar ya, tanpa subwoofer eksternal seperti rekomendasi sebelumnya. Jadi, setupnya terlihat lebih minimalis dan clean dibanding soundbar yang menggunakan subwoofer terpisah. Dimensi bodinya sendiri cukup compact ya, di sekitar 810 mm. Cocok dipasangkan dengan TV 32-43 inch tanpa memakan banyak ruang. Buat port, soundbar ini udah ada port HDMI ERC, optical input, USB, dan Bluetooth pastinya. TCL S45H menggunakan konfigurasi 2.0 channel all-in-one dengan total output hingga 100 watt. Walaupun tidak menggunakan subwoofer eksternal, TCL membekali soundbar ini dengan dual bass system dan dual horn echo chamber yang dirancang untuk meningkatkan performa low frekuensi supaya bass tetap terasa dalam meskipun bodinya compact. Secara teknis, memang ini bukan true surround dengan speaker atas fisik, tetapi menggunakan virtual surround processing untuk menciptakan efek audio yang lebih luas dan imersif ketika nonton film atau bermain game. Soal karakter suara, TCL S45H punya tuning yang cukup fokus ke clarity dan surround effect. Vokalnya terdengar cukup jelas untuk dialog film dan konten YouTube. Sementara, efek surround virtual dari DTS Virtual X terasa lumayan luas untuk ukuran soundbar 2.0 channel. Nah, buat harganya sendiri, soundbar ini dibanderol di sekitar 1.400.000-an. Nah, kita masuk ke rekomendasi yang terakhir, yaitu dari Xiaomi TV Soundbar Pro 2.0. Soundbar ini hadir dengan desain yang minimalis, modern khas ekosistem Xiaomi, dan bodinya menggunakan konsep slim horizontal. Buat paket pembeliannya sudah dapat kabel HDMI dan bracket dinding, jadi cukup ideal dipadukan dengan TV ukuran 32-43 inch. Buat portnya udah cukup lengkap dan modern ya, support HDMI ERC, optical input, coaxial input, dan Bluetooth pastinya. Untuk konektivitas wireless, Xiaomi membekali soundbar ini dengan Bluetooth 5.3 yang support NFC. Secara teknis, Bluetooth versi terbaru ini menawarkan koneksi yang lebih stabil dan latensi lebih rendah. Soundbar ini menggunakan konfigurasi 2.0 channel tanpa subwoofer eksternal. Untuk karakter suara, Xiaomi Soundbar Pro 2.0 punya tuning yang cukup fokus ke clarity dan balance. Karena menggunakan konfigurasi 2.0 tanpa subwoofer dedicated, bassnya memang tidak sedalam soundbar 2.1 channel, tetapi untuk ukuran all-in-one soundbar, low frekuensinya masih cukup terasa dan tetap nyaman untuk menonton film ataupun mendengarkan musik harian. Nah, soal harga, soundbar ini berada di sekitar 1 juta sampai 1.500.000-an. Oke, akhirnya sampai juga nih di kesimpulan dari 5 rekomendasi soundbar terlaris di harga 1 jutaan. Jadi kalau dari desain emang rata-rata udah pada oke banget ya. Build quality-nya udah bagus semua, simple dan minimalis. Untuk port juga sama rata, cukup komplit. Dan buat Bluetooth, dengan versi tertinggi ada di soundbarnya Koka sama Xiaomi di 5.3 nih. Serta konfigurasi channel sama ya, ada di 2.0 sampai 2.1. Dengan nambah budget 1 jutaan, kalian dapat total power speaker 80 watt ke atas. Yang cukup untuk daily nonton sama keluarga. Yang suaranya mid atau vokal jelas, suara rendah atau bass nendang, dan suara tinggi pun treble-nya nggak cempreng atau nggak nusuk di telinga. Soal perlengkapan mungkin beragam ya, ada yang dapat banyak perintilan kayak mic dan lain-lain. Sama halnya dengan karakter suara masing-masing punya kelebihannya. Tapi buat fitur gue jujur, tertarik sama TCL S45H yang udah Dolby Atmos dan DTS Virtual X. Dan Xiaomi TV Soundbar Pro 2.0 yang udah support Dolby Audio meskipun keduanya tanpa ada subwoofer tambahan. Jadi kelima soundbar ini punya value yang sangat menarik masing-masing di kelas entry level modern. Ada yang pakai subwoofer, ada juga yang udah Dolby Atmos, Dolby Audio, jadi suara surround lebih imersif. Sekian video gue kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau ada soundbar, smart TV, atau barang elektronik lainnya yang mau di-review, boleh banget komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.